gue kayak ngerasa kikuk gitu ya, berapa hari nggak nongol, padahal cuma berapa hari, tapi kayak aneh aja akhirnya bikin video lagi. So, kalian apa kabar? Tentunya semoga sehat selalu. Yang sekarang lagi puasa, gimana nih puasanya? Udah bentar lagi lebaran, kayaknya udah sibuk untuk mempersiapkan baju lebaran. Ada yang mudik? Ayo, siapa yang mudik? Ini setelah 2 tahun akhirnya diperbolehkan mudik lagi. Kayaknya tahun ini benar-benar full Ramadannya tuh bakalan lebih terasa. Tentunya yang sekarang mau mudik mungkin, sekarang lagi di jalan mungkin, semoga perjalanan kalian berjalan dengan lancar. Dan kenapa jadi pesan-pesan ya? Tapi nggak apa-apa, gue udah kangen ya, lama nggak nyapa. Ya, seperti judulnya, hari ini gue akan tetap berasumsi tapi tipis-tipis aja. Mungkin mulai besok baru gue agak browsing lebih jauh lagi. So, hari ini gue cuma ingin bahas sesuatu ya tentang postingan Tim Jung Hae In yang ya, tapi sebenarnya spesial gue muncul kali ini adalah untuk Jung Hae In. Jadi buat kalian yang belum sempat untuk vote Jung Hae In, gue ingatkan kembali lagi untuk vote Jung Hae In di Baeksan Arts Awards karena gampang banget. Dan ya, kalian yang punya akun TikTok buruan deh. Karena segampang itu, kalian tinggal buka akun TikTok kalian, terus search TikToknya Baeksang yang seperti di tampilan di video ini, terus ya udah scroll sampai di bawah, nanti di bagian cowoknya kalian ketemu nama Jung Hae In, tinggal vote. Dan mengenai peraturan vote ini sendiri, ini bisa dilakukan 3 kali dalam sehari. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah ini bukan per kategori. Seingatku tahun lalu itu 3 vote itu bisa untuk per kategori. Misalnya nge-vote Hae In nih 3 kali. Terus gue juga bisa nge-vote Kim Tae-ri 3 kali dalam 1 hari itu. Dan ternyata sekarang tuh enggak, guys. Makanya mungkin juga akhirnya gue nemu beberapa akun yang bilang kalau misalnya itu tuh bisa di vote 3 kali per kategori. Ternyata enggak per kategori. Jadi kalau kalian udah nge-vote Hae In terus nge-vote Kim Tae-ri, nge-vote Hae In lagi sekali, berarti udah 3, udah nggak bisa. Itu terjadi ke gue. Gue ingatnya biasanya tuh kan nggak baca baik-baik nih akhirnya. Gue ingatnya ya biasanya tuh per kategori. Yang gue baca juga di akun-akun lain tuh per kategori. Jadi gue nggak baca-baca lagi yang informasi dari Baeksang. Akhirnya gue vote Hae In, terus gue ke tim ceweknya, gue nge-vote Kim Tae-ri karena menurut gue acting Kim Tae-ri bagus banget di 25-21. Terus gue balik lagi nge-vote Hae In, dan gue pingin nge-vote Tae-ri lagi bolak-balik gitu 3-3, dan ternyata udah nggak bisa. Jadi setelah vote Hae In untuk kedua kalinya udah habis. Terus tapi bisa lanjut besoknya lagi. Untuk vote-nya sendiri itu kalian bisa nge-vote-nya sampai tanggal 29 April di jam 18 atau jam 6 waktu Korea, berarti jam 4 waktu Indonesia Barat dan jam 5 waktu Indonesia Tengah sore ya, di tanggal 29 April. Jadi sampai tanggal 29 April kalian bisa tetap nge-vote-nya 3 kali sehari secara berulang. Nanti jam 12 malam waktu Korea kalian bisa terhitung keesokan harinya lagi gitu. So sangat gampang. Kalian juga nggak perlu untuk nge-follow Baeksang untuk kayak kalian baru bisa nge-vote. Tanpa nge-follow Baeksang di TikTok pun kalian bisa nge-vote. Yang perlu digarisbawahi lagi mengenai vote di TikTok ini, jadi ini nih bukan berarti kalau misalnya nama Hae In paling atas nanti vote-nya, itu bukan berarti Hae In bakalan dapat Best Actor. Tapi gue doain tentunya semoga dapat Best Actor, itu pasti doa kita semua. Jadi yang di TikTok ini cuman untuk Popularity Award cowok dan cewek, jadi 2 kategori. Jadi makanya rame banget gitu. Jadi bukan hanya Jung Hae In dan yang nominasi Best Actor lain, tapi juga ada cowok-cowok yang lain gitu. Jadi yang di TikTok ini pure untuk Popularity Award doang. Nah, untuk Best Aktornya yang Hae In masuk nominasi dan beberapa aktor lain itu ditentukan oleh juri. Jadi tidak ada campur tangan dari vote di TikTok ini. Jadi TikTok ini cuman khusus untuk Popularity
awards-nya doang. Jadi kita doain Hein dapat Popularity Awards, terus dapat juga Best Actor. Ngomongin tentang Baeksang ini, sebenarnya di tahun 2018 Hein udah pernah dapat penghargaan Baeksang untuk Most Popular Actor. Jadi Hein pernah dapat di tahun 2018. Jadi Baeksang dan Hein gak terlalu jauh lah ya. Ya walaupun mungkin masih banyak yang sedih kenapa Snowdrop nggak masuk dan sebagainya. Gue sih positive thinkingnya mikirnya tentang kontroversi Snowdrop aja. Yang kita tahu kalau di Korea tuh kalau udah ada yang berkontroversi kayak gitu ya semua menghindar. Iklan aja kemarin banyak yang kabur dan bla bla bla. Bahkan yang kayak udah collab nih sama Jisoo, bahkan Jisoo sebagai brand ambasadornya, tapi dia bisa aja kabur. Bukan bisa aja, tapi emang udah kabur. So ya, untuk Snowdrop dapat penghargaan di kayak di Korea itu agak sedikit sulit menurut aku. Kalau untuk penghargaan internasional tidak menutup kemungkinan. Dan juga ya mau gimana lagi, sebenarnya sangat disayangkan ketika Hein masuk untuk Best Actor gitu. Gue bukan menyayangkan karena Hein masuk, maksudnya dia kok bisa masuk gara-gara DP, sedangkan acting Hein di Snowdrop itu betul-betul meningkat drastis dari DP. Oke, acting Hein di DP benar-benar keren juga, tapi maksud gue tuh di Snowdrop dia naik lagi. Maksudnya kan ya last project dia Snowdrop, otomatis tingkat actingnya dia pun ya pasti naik. Seharusnya kayak kalau emang kayak ya harusnya ya, maksudnya Hein masuk di nominasi itu gara-gara Snowdrop itu sih ya. Tapi ya gue juga nggak bisa maksain, kita juga ya mau gimana, jangan diambil pusing lah ya. Seenggaknya Hein masuk, walaupun gue sedih ya, kok Jisoo bisa nggak. Udah deh, ini jadi ngompor-ngomporin, udah sedih seneng kayak bercampur aduk. Tapi ya mau gimana ya, namanya juga penggemar, kita pastinya berharap kayak Jisoo masuk nominasi. Apalagi acting dia di Snowdrop itu bener-bener gila menurut aku. Dia tuh baru loh ya, new aktris, tapi bisa dapat peran yang segitunya, itu menurut aku gila. Jisoo bener-bener gak main aman. Maksudnya kalau dia mau main aman kayak drama yang ringan-ringan aja dulu untuk debut dia sebagai aktris, tapi dia pilih drama yang seberat itu, aduh, dan penuh kontroversi. Gue kayak masih sebel, siapa sih yang selalu bilang Snowdrop tuh kayak distorsi sejarah dan sebagainya. Udah dibilang enggak, bahkan sampai di persidangan dan sebagainya, masih aja sampai sekarang. Gue kayak but it's okay guys. Pasti sebuah kesabaran akan berbuah something yang manis. Oke, udahlah ya. Next kita beralih ke asumsi. Ini gue mau bahas mengenai postingan Tim Jung Hein yang ini. Dan gue nemu something yang new menurut aku. Apa yang membedakan antara hashtag Tim Jung Hein kalau staffnya yang upload dan Jung Hein yang upload, selain caption-captionnya. Jadi setelah gue perhatiin lagi, jadi sebenarnya hashtag Tim Jung Hein ini juga sering digunakan sama staff, tapi yang membedakan adalah kualitas dari gambarnya. Kalau misalnya biasanya diupload sama staff itu kualitinya kayak banyak apa sih namanya, banyak filter gitu. Coba deh kalian perhatiin, kalau misalnya ya kayak caption biasa aja tapi pakai hashtag Tim Jung Hein seperti yang gue sempat bahas sebelumnya. Jadi sebenarnya hashtag Tim Jung Hein ini udah digunain sebelum-sebelumnya sama dari FNC sebelum Hein di Snowdrop gitu. Dan yang membedakan itu yang sekarang gue perhatikan adalah kualitasnya. Kalau kayak untuk promoin Hein tapi dia gunain hashtag Tim Jung Hein itu tuh biasanya kualitasnya fotonya tuh kayak menggunakan filter, kalian bisa lihat. Nah kalau misalnya Hein yang upload ini feeling gue besar banget, itu tuh dia nggak pakai filter yang sedemikian, walaupun masih kelihatan ada tipe-tipe Androidnya, tapi yang jelas bukan foto dari fotografer, tapi masih kelihatan kalau ini nggak pakai filter yang berlebih.
Iya nggak sih? Dan kalian lihat dong captionnya, apa hubungannya sama itu ranjang? Dan lebih kesian banget ya, sampai kayak menghembuskan nafas kayak gara-gara kayak nggak ada orang di sampingnya. Dan yang kita tahu Hein kan sekarang lagi di Hawaii gitu ya, walaupun kita dengar-dengar udah mau balik, tapi postingan ini dia masih di Hawaii. Dan kebiasaan Tim Jung Hein itu biasanya malam kan, dan kalau kita lihat waktu Hawaii berarti Hein ngepostnya tuh sekitar jam-jam segini malam di Hawaii. Makanya tumben kan kita lihat Tim Jung Hein yang kayak rada-rada ini tiba-tiba ngepostnya sore kemarin, apa siang gitu ya, sore waktu gue. So kayaknya dia lagi apa ya, menggalau banget gitu, jauh dari ayah, makanya buru-buru mau pulang. Padahal gue tuh kayak mikirnya dia bakalan lama juga kan, karena adiknya ikut gitu. Dan ya kirain kayak extend lagi untuk libur keluarga atau hangout sama adiknya, tapi ternyata enggak. So ya mari kita tunggu aja kepulangan Ayang ke Korea. Mungkin dia juga harus menghadiri Dior Fashion tanggal 30 nanti. Ini juga salah satu momen yang gue tunggu-tunggu banget. Jisoo bakalan jadi model di situ, dan terlebih kayaknya yang rumornya nih kan Jisoo, tapi kita kan nggak tahu Hein, siapa tahu juga kayak gitu. Itu sih sebenarnya yang gue kayak penasaran banget. Kalaupun enggak, gue penasaran banget sih lihat interaksinya. Seenggaknya semoga ada gitu interaksi mereka berdua setelah Snowdrop ini end, yang kita lihat cuma di Instagram, terus bisa lihat kayak postingan-postingan dari fotografer kayak aduh, penasaran banget sama momen itu hal yang kayaknya kita tunggu-tunggu. Dan juga tentunya Baeksang nanti akan dijadwalkan tayang di hari Jumat tanggal 6 Mei. So ya demikian hari ini gue update informasi aja sih, karena kayak udah lama banget gak nongol. Semoga tentunya hari kalian menyenangkan. Insya Allah besok gue bakalan bahas something asumsi yang lebih manis gitu ya untuk kalian di akhir-akhir Ramadan ini. Dan juga tentunya see you di next video. Sampai ketemu besok ya, semoga insya Allah. Dan ya semoga hari kalian menyenangkan. Selamat menikmati waktu sama keluarga. Dan ya see you, bye.